Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban menggelar sidang etik dugaan percobaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh operator Sidalih Panitia Pemilihan Kecamatan di 3 kecamatan. Dalam sidang pemeriksaan ini, KPU menggali informasi dari Bawaslu Kabupaten Tuban selaku pelapor dan anggota PPK dari 3 kecamatan selaku terlapor. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Tuban menggelar sidang pemeriksaan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah, janji, dan atau fakta integritas Badan Ad Hoc Pemilu 2024 di kantor KPU setempat di Jalan Pramuka, Tuban pada Kamis siang. Dalam sidang pemeriksaan ini, KPU menggali informasi dari Bawaslu Kabupaten Tuban selaku pelapor dan seluruh anggota PPK dari 3 kecamatan selaku terlapor. PPK yang menjadi terlapor diantaranya adalah PPK Soko, Rengel, dan Semanding. Sebelumnya, dugaan percobaan penggelembungan suara DPRD Kabupaten dari Partai Nasdem tersebut terkuak setelah saksi dari PKB dan Partai Gerindra melakukan protes saat proses penandatanganan rekap di tingkat kecamatan. Pasalnya, perolehan suara Partai Nasdem tiba-tiba menyalip perolehan suara kursi terakhir milik PKB. Setelah ditelusuri, ternyata operator Sidalih dari Kecamatan Semanding, Rengel, dan Soko memasukkan suara tidak sah ke dalam Partai Nasdem secara acak. Meski demikian, PPK yang menjadi operator tersebut berdalih salah melakukan input data. Oleh Bawaslu dan KPU Tuban, kejadian ini selanjutnya diusut dan dilakukan tindak lanjut. Komisioner KPU Tuban, Kasmuri, mengatakan sidang hari ini hanya bersifat memeriksa untuk mengungkap fakta terkait dugaan percobaan penggelembungan suara. PPK yang terlibat terancam sanksi etik, yakni peringatan atau pemberhentian tetap sebagai penyelenggara pemilu. Ditanya terkait kemungkinan PPK yang terlibat dilarang menjadi penyelenggara pemilu, pihak KPU mengaku masih menunggu kajian hukum dan rapat pleno komisioner KPU yang diputuskan paling lambat 3 hari setelah sidang. Sidang hari ini hanya bersifat untuk memeriksa, sehingga hanya untuk mengungkap fakta yang terjadi dalam perkara tersebut, sehingga belum ada hasilnya. Hasil akan kita sampaikan paling lambat 3 hari setelah sidang. Sanksinya ada ancaman pidana atau seperti apa? Sanksi di dalam pelanggaran kode etik itu banyak 2. Dan satu adalah peringatan, kedua adalah pemberhentian tetap. Jika ada pidana? Tidak ada, hanya etiknya. Apakah nantinya akan ada semacam kayak backlist untuk nantinya menjadi penyelenggara lagi atau tidak? Nanti itu tergantung dari kajian hukum, teman-teman tim pemeriksa, dan juga hasil pleno daripada KPU Tuban. Tapi itu bisa diterapkan ya nantinya, misalkan ada pelanggaran berat? Tergantung hasil pleno. Selain Soko, kecamatan? Ada 3 kecamatan, ya, Soko, Rengel, dan Semanding, yang direkomendasikan untuk dilakukan penanganan pelanggaran. Sementara itu, Komisioner Bawaslu Tuban, Sutrisna, mengungkapkan pihaknya sejak awal merekomendasikan pelanggaran etik terkait percobaan penggelembungan suara yang diduga dilakukan operator Sidalih dari PPK Kecamatan Soko, Rengel, dan Semanding. Meski faktanya penggelembungan suara tersebut sudah diperbaiki, namun percobaan pergeseran suara itu ada. Merekomendasikan terkait dengan pelanggaran etik, ya mungkin nanti keputusannya di KPU terkait yang pertama, 1 orang terkait dengan percobaan pergeseran suara. Meskipun sudah hasil sudah diperbaiki, tapi percobaan itu ada. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan prosedur. Prosedur tidak diberikannya di hasil yang pertama, di hasil sebelum pencermatan itu dilakukan. Mereka hanya dibacakan. Itu kesalahan prosedur melanggar PKPU terkait dengan rekapitulasi suara. Dugaan penggelembungan suara ini baru mencuat dalam rapat pleno tingkat kabupaten. Hal ini setelah saksi dari PKB dan Partai Gerindra melayangkan protes kepada KPU dan meminta PPK yang terlibat diberhentikan serta dilarang mendaftar lagi sebagai penyelenggara pemilu. Husni Mubarak, CTV, Tuban.